materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkanlah pada kesempatan ini saya akan berbagi praktek baik pada Bapak Ibu sekalian. Seperti yang disampaikan oleh Pak Ferry tadi, bahwa yang akan saya sampaikan ini adalah materi yaitu terkait tentang masalah kepemimpinan kepala sekolah. Wabil khusus saya akan menyampaikan 10 strategi kepala sekolah UPT SMP Negeri 1 Baradatu dalam meningkatkan prestasi mutu pendidikan di SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian, izinkanlah saya untuk share yaitu materi yang akan saya sampaikan pada kesempatan ini. Bapak Ibu yang saya hormati, selamat datang di UPT SMP Negeri 1 Baradatu, Sekolah Penggerak Angkatan 3 tahun 2024. Sebelum saya menyampaikan materi tentang kepemimpinan kepala sekolah, 10 strategi kepala sekolah UPT SMP Negeri 1 Baradatu dalam meningkatkan mutu pendidikan di SMP 1 Baradatu. Baiklah, di sini Bapak Ibu sekalian, sedikit saya akan menyampaikan profil daripada UPT SMP Negeri 1 Baradatu. SMP Negeri 1 Baradatu terletak di Jalan Gajah Mada, Kecamatan Baradatu, Kabupaten Waikanan, Provinsi Lampung. UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini Bapak Ibu sekalian dengan akreditasi A, dan juga SMP Negeri 1 Baradatu ini adalah sebagai sekolah penggerak angkatan 3 Provinsi Lampung. Adapun jumlah peserta didik UPT SMP Negeri 1 Baradatu itu berjumlah 830 anak yang terdiri dari 25 kelas, sedangkan tenaga pendidiknya yaitu gurunya sejumlah 55 guru ya, ASN dan swasta, dan terdiri dari 11 TU. Nah, sedangkan UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini didirikan pada tahun 1979. Jadi usianya sekarang ini Bapak Ibu sekalian kurang lebih sudah 45 tahun UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Baiklah Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan materi pada hari ini, ada kata pepatah, siapa tak kenal maka tak sayang. Nah, baiklah Bapak Ibu sekalian, saya terlebih dahulu akan memperkenalkan diri. Nama saya Suhar Maji. Saya dilahirkan di Banyuwangi tanggal 10 Juli tahun 1969. Nah, kebetulan sekarang ini saya pangkat golongan sebagai ASN, yaitu pembina tingkat 1 4B. Prestasi yang pernah saya raih Bapak Ibu sekalian, yang pertama saya pernah menjadi juara 2 lomba karya tulis ilmiah tingkat Provinsi Lampung. Yang kedua, juara 1 lomba penelitian tindakan kelas PTK tingkat Provinsi Lampung. Yang ketiga, saya juga pernah menjadi kepala sekolah berprestasi tingkat Provinsi Lampung, yaitu tahun 2015 Bapak Ibu. Yang keempat, saya pernah juga menjadi pengajar praktek guru penggerak Kemendikbud. Yang kelima, saya pernah juga menjadi kepala sekolah organisasi penggerak dari Kemendikbud, yang saat ini saya sebagai kepala sekolah penggerak angkatan 3 dari Kemendikbud Bapak Ibu sekalian. Adapun organisasi yang pernah saya ikuti, organisasi yang pertama saya pernah menjadi ketua MPMP PKN Kabupaten Waikanan. Yang kedua, saya pernah menjadi wakil Karang Taruna bidang pendidikan Kabupaten Waikanan. Yang ketiga, saya pernah menjadi wakil ketua Pagar Nusa Kabupaten Waikanan. Yang keempat, saya pernah menjadi sekretaris 2 Pemuda Pancasila Kabupaten Waikanan. Yang kelima, saya pernah menjadi ketua harian PDPI Kabupaten Waikanan. Sampai saat ini saya masih menjadi ketua Persatuan Drama Indonesia Kabupaten Waikanan. Dan yang keempat, saya saat ini juga masih menjabat sebagai ketua IPI, Ikatan Pustakawan Indonesia Kabupaten Waikanan. Sedangkan studi banding yang pernah saya ikuti di luar negeri, yaitu saya pernah ke Malaysia dan pernah ke Singapura. Nah, itu
Itu Bapak Ibu sekalian, perkenalan singkat dari saya. Dan untuk selanjutnya, baiklah saya akan menyampaikan materi pada saat ini, yaitu 10 strategi Kepala Sekolah UPT SMP Negeri 1 Baradatu dalam meningkatkan prestasi kerja atau mutu pendidikan. Di sini saya akan berangkat Bapak Ibu sekalian dari visi SMP Negeri 1 Baradatu. Visi SMP Negeri 1 Baradatu yaitu juara. Juara itu jujur, unggul, aman, religius, dan asli. Nah, dalam rangka mencapai visi ini Bapak Ibu sekalian, tentunya saya menyusun misi, tentunya saya menyusun tujuan, dan akhirnya saya menyusun program kerja. Ada 4 program kerja UPT SMP Negeri 1 Baradatu, Bapak Ibu sekalian. Yang pertama yaitu kegiatan intrakurikuler. Yang kedua yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Dan yang ketiga kegiatan pembiasaan diri. Dan yang keempat yaitu kegiatan proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau P5. Nah, program P5 ini, proyek penguatan profil pelajar Pancasila ini, karena UPT SMP Negeri 1 Baradatu menerapkan kurikulum merdeka melalui yaitu Sekolah Penggerak Angkatan 3. Nah, sekarang di sini saya akan berikan gambaran satu persatu dari program kerja yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu sekalian. Saya mengambil cuplikan-cuplikan kegiatan yang sudah kami laksanakan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Dalam yang pertama yaitu program intrakurikuler. Dalam kegiatan program intrakurikuler ini Bapak Ibu sekalian, kami memfokuskan yaitu ke pembelajaran berdiferensiasi Bapak Ibu sekalian. Jadi kegiatan-kegiatan pembelajaran yang dilaksanakan di kelas dalam rangka mengimplementasikan kurikulum merdeka yang saat ini sasarannya masih kelas 7 yang terdiri dari 8 kelas yang terdiri dari sekitar 280 siswa Bapak Ibu sekalian. Nah, saya menekankan kepada guru-guru saya itu untuk melaksanakan yaitu pembelajaran berdiferensiasi yang nanti terkait dengan masalah pembelajaran berdiferensiasi ini Bapak Ibu sekalian nanti akan disampaikan oleh pemateri berikutnya. Ini Bapak Ibu sekalian, ini gambaran daripada pembelajaran diferensiasi yang dilaksanakan oleh guru UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Hampir semua guru SMP Baradatu yaitu melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi dalam kegiatan proses pembelajaran intrakurikuler di kelas. Dan untuk selanjutnya, program yang kedua yang kami laksanakan di SMP Negeri 1 Baradatu yaitu program ekstrakurikuler Bapak Ibu sekalian. Ini program ekstrakurikuler yang ada di UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini sekitar 10 atau 12 program kegiatan ekstrakurikuler. Nah, diantaranya ini ada sanggar tari, ada pencak silat, gitu ya. Ada pencak silat, yang pencak silat ini sudah menjuarai ada tingkat provinsi Lampung, ada tingkat kabupaten, yang karate ini juga demikian beberapa prestasi. Bahkan UPT SMP Negeri 1 Baradatu pernah menjuarai tingkat nasional yaitu dulu juara 2 Bapak Ibu sekalian. Ya. Ada beberapa juga piala tingkat provinsi, di tingkat kabupaten untuk kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini juga ada satuan drum band. Nah, satuan drum band UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini, nah ini pada event-event kegiatan di Kecamatan Baradatu khususnya di Kabupaten Baikanan kita diminta untuk tampil, misalnya memperingati hari-hari besar nasional seperti 17 Agustus dan lain sebagainya. Dan masih banyak sekali yaitu kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Misalnya olahraga permainan, ada futsal, ada voli, ada bola kaki, ada tenis meja, dan lain sebagainya. Kegiatan-kegiatan yang ekstrakurikuler di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Dan untuk selanjutnya, program yang ketiga yaitu program pembiasaan diri. Ini program-program pembiasaan diri yang kami laksanakan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Ini kami laksanakan sholat duha berjamaah pada pagi hari, kita jadwalkan secara bergiliran.
Ada juga siangnya kita sholat zuhur berjamaah karena siswanya banyak, Bapak Ibu sekalian, ada 830, maka kita laksanakan bergiliran secara terjadwal. Nah, selain itu juga pembiasaan diri dalam rangka membentuk akhlakul karimah. Jadi tujuan kegiatan pembiasaan diri ini kami lebih utamakan yaitu pembentukan akhlakul karimah terhadap anak didik ya. Nah, ini ada bersalaman bersama ini pada pagi hari. Ini kami guru saya, guru piket dan anak-anak pengurus OSIS ini setiap pagi kami jadwalkan untuk di pintu gerbang, yaitu untuk bersalaman dengan anak-anak yang baru berangkat atau masuk ke lingkungan sekolah. Dan selain itu juga kami selalu memperingati hari-hari besar agama ya, melalui guru PAI, melalui guru OKIS diprogramkan, yaitu kegiatan hari besar agama. Nah, selain itu juga kegiatan pembiasaan diri kami membaca Al-Quran ya, baca Al-Quran yang dilaksanakan 15 menit sebelum kegiatan proses pembelajaran. Itu kami jadwalkan dalam 1 minggu itu dilaksanakan 2 kali. Dalam 1 minggu dilaksanakan 2 kali. Dan kegiatan pembiasaan diri yang lainnya yang dilaksanakan di OPT SMP Negeri 1 Baradatu, yang tujuannya Bapak Ibu sekalian yaitu dalam rangka membentuk akhlakul karimah, yaitu peserta didik. Dan untuk selanjutnya program yang terakhir yaitu program P5, proyek penguatan profil pelajar Pancasila, yang kami laksanakan Bapak Ibu sekalian di OPT SMP Negeri 1 Baradatu dalam tahun pelajaran 2003-2024 maksud saya. Kami melaksanakan 3 tema. Jadi 3 tema yang sudah kami laksanakan Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tema suara demokrasi, yang kedua ada tema kearifan lokal, yang ketiga yaitu ada tema tentang kewirausahaan. Nah ini adalah contoh daripada kegiatan P5 yang sudah kami laksanakan. Yang kita lihat di sini ada yang kami duduki, ini ada kursi, ada bunga dan lain sebagainya. Ini asalnya adalah dari sampah Bapak Ibu sekalian. Nah, dalam kegiatan P5 ketika itu dengan topik sampahku tanggung jawabku, sampah-sampah yang ada di sekolah Bapak Ibu sekalian, kami jadikan barang-barang yang berharga seperti ini ya. Nah ini hasil-hasilnya yaitu kegiatan P5 sampahku tanggung jawabku. Nah ini juga Bapak Ibu sekalian kegiatan P5 saya bersama guru selalu melibatkan diri. Nah ini pemilihan ketua dan pengurus OSIS ketika itu temanya adalah suara demokrasi Bapak Ibu sekalian. Nah ini ada kegiatan P5 ketika itu membuat impon-impon menjadi ada yang dijadikan minuman, ada yang dijadikan obat dan lain sebagainya Bapak Ibu sekalian. Nah ini adalah gambaran kegiatan P5 di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, dari program-program yang kami laksanakan itu Bapak Ibu sekalian, dari 4 program itu kami juga selalu mengikuti kegiatan lomba-lomba, yaitu untuk mengukur sejauh mana tingkat keberhasilan, salah satu ukuran keberhasilan kami dalam mendidik putra-putri kami di Satuan Pendidikan UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Selama 4 tahun saya sebagai kepala sekolah di UPT SMP Negeri 1 Baradatu, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah sudah ada 52 prestasi lomba tingkat kabupaten dan tingkat provinsi. Nah ini ada 16 piala lomba yang kami ikuti ya, tingkat provinsi Bapak Ibu sekalian. Ketika itu kami pernah menjadi juara 1 lomba lomba pidato berbahasa Lampung, ada juara 3 lomba song tingkat provinsi Lampung, ada lomba kejuaraan karate, ada lomba kejuaraan pencaksilat dan lain sebagainya. Nah ini dan 36 piala lomba tingkat kabupaten. Nah di sini di gambar ini ketika itu saya sedang menerima yaitu sebagai juara umum lomba yang diadakan MAN
Kabupaten Waikanan. Kebetulan pada waktu itu ada beberapa piala banyak sekali yang kami dapatkan, sehingga SMP 1 Baradatu sebagai juara umum tingkat Kabupaten Waikanan. Dan ini dapat kita lihat di sini. Ini ketika itu di kantor gubernur, Bapak Ibu sekalian, anak kami sebagai juara 1 tingkat Provinsi Lampung, juara pidato, kami diundang di kantor gubernur pada waktu itu di Teluk Betung. Ibu gubernur langsung ini yang menyerahkan pialanya. Dan ini juga kami pernah menjadi juara 1 lomba RTT IPS di Kabupaten Waikanan. Ini karate ini juara 3 tingkat provinsi, ya, juara 3 ini tingkat provinsi, Bapak Ibu sekalian. Dan ini bulu tangkis ini juara 2 tingkat provinsi Lampung, dan kejuaraan-kejuaraan lain yang tidak bisa saya tampilkan pada kesempatan ini, Bapak Ibu sekalian. Nah, itulah Bapak Ibu sekalian, setelah saya paparkan 4 program daripada program kegiatan yang dilaksanakan di OPT SMP Negeri 1 Baradatu, dan juga dampaknya terhadap prestasi-prestasi peserta didik dari OPT SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, itu saya lakukan, ada strateginya Bapak Ibu sekalian. Saya sebagai kepala sekolah itu ada strateginya, ada caranya, ya. Artinya itu kalau dalam ilmu bela diri itu ada jurusnya Bapak Ibu sekalian yang saya lakukan. Jadi strategi yang saya laksanakan dalam rangka melaksanakan program kerja dan mendapatkan prestasi-prestasi yang kejuaraan yang saya sampaikan tadi itu, Bapak Ibu sekalian, ini dapat saya rangkum ada 10 strategi kepala sekolah OPT SMP Negeri Baradatu dalam meraih prestasi kerja untuk meningkatkan mutu pendidikan. Nah, ini saya berbagi praktek baik 10 strategi ini tentunya wakil khusus berguna bagi kepala-kepala sekolah lain bila mana ada praktek baik saya ini yang mungkin dapat diadopsi, dapat dikembangkan di sekolah Bapak Ibu sekalian. Dan tentunya bagi tenaga pendidik, bagi guru juga mengetahui. Jadi guru itu juga harus mengetahui strategi daripada kepala sekolahnya. Jadi ada sinergi gitu loh ya. Ada sinergi antara kepala sekolah punya program dengan guru yang melaksanakan. Karena strategi sebaik apapun yang dimiliki oleh kepala sekolah, ketika itu tidak mendapat dukungan daripada guru atau tenaga pendidik, kependidikan atau peserta didiknya di sebuah satuan pendidikan, maka strategi itu akan sia-sia saja. Nah, makanya pada kesempatan ini, walaupun Bapak Ibu sekalian bukan sebagai kepala sekolah, Bapak Ibu sekalian sebagai guru, ini juga akan bermanfaat gitu kan. Ketika kepala sekolahnya memiliki strategi, kepala sekolahnya memiliki program, memiliki cara untuk meningkatkan mutu pendidikan di satuan pendidikan itu, maka selayaknya guru sebagai tenaga pendidik yang langsung sebagai aktor yang berhadapan dengan peserta didik harus mendukung program-program sekolah itu. Nah, strategi yang pertama Bapak Ibu sekalian yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Ini ya. Jadi seorang kepala sekolah itu harus memiliki visi yang jelas mengenai arah dan tujuan sekolah. Visi ini harus diperkuat dengan misi yang terukur dan realistis. Dengan memiliki visi dan misi yang jelas, kepala sekolah dapat menginspirasi dan mengarahkan seluruh anggota sekolah untuk bekerja menuju pencapaian tujuan bersama. Nah, ini seperti SMP Negeri 1 Baradatu ini, visinya adalah juara, jujur, unggul, aman, religius, dan asri. Nah, Bapak Ibu sekalian, visi ini merupakan dasar. Visi ini merupakan pedoman dalam kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang ada di satuan pendidikan. Jadi, misi sekolah, tujuan sekolah, dan program-program sekolah yang sudah saya sampaikan, saya paparkan tadi, itu tidak boleh lepas ya daripada visi satuan pendidikan itu. Jadi harus ada benang merahnya dari visi, misi, tujuan dan program sekolah.
Dan semua warga sekolah di satuan pendidikan itu harus tahu visi sekolah itu. Nah, makanya saya di UPT SMP Negeri 1 Baradatu ini, Bapak Ibu sekalian, saya mewajibkan, kalau ibaratnya wajibnya itu wajib ain Bapak Ibu sekalian, kepada seluruh warga sekolah UPT SMP Negeri 1 Baradatu harus mengetahui daripada visi SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, usaha-usaha itu saya lakukan dalam rangka mensosialisasikan visi SMP Negeri 1 Baradatu. Di setiap sudut selalu saya pasang seperti ini ya. Ini ada jalan kecil yang selalu dilalui oleh guru, dilalui oleh siswa peserta didik. Saya pasang ini visi dan misi SMP Negeri 1 Baradatu. Visi SMP 1 Baradatu juara, yaitu jujur, unggul, aman, religius, dan asli. Nah, di sini ini adalah misinya. Jadi setiap guru, setiap peserta didik, warga SMP Negeri 1 Baradatu tidak ada yang tidak tahu, yaitu tentang masalah visi SMP 1 Baradatu, yaitu juara. Nah, ini juga di kantor saya pasang juga visi SMP 1 Baradatu. Nah ini juga. Nah, ini letaknya di kantor Bapak Ibu sekalian ya, di tempat lobi yang bisa dilihat banyak orang. Selalu saya pasangkan yaitu visi SMP 1 Baradatu, yaitu juara, jujur, unggul, aman, religius, dan asli. Bahkan kami punya yel-yel Bapak Ibu sekalian, kalau seandainya ada yang menyampaikan SMP 1 Baradatu, pasti jawabannya mereka juara. Nah, juara itu mereka sudah paham bahwa juara itu adalah visi SMP Negeri 1 Baradatu, yaitu jujur, unggul, aman, religius, dan asli. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Jadi strategi yang pertama yaitu memiliki visi dan misi yang jelas. Yang kedua Bapak Ibu sekalian, ini sangat penting sekali bahwa saya sebagai kepala sekolah, saya harus membangun tim kerja yang solid. Tim kerja yang solid. Kepala sekolah perlu membangun tim kerja yang solid dan berkomitmen untuk mencapai tujuan bersama. Tim kerja yang solid akan mempermudah pelaksanaan program-program pendidikan yang akan dilakukan di sekolah. Kepala sekolah juga perlu mendorong komunikasi yang terbuka dan kolaborasi antara semua anggota sekolah. Jadi saya sebagai kepala sekolah di UPT SMP Negeri 1 Baradatu, saya harus membuka komunikasi kepada warga sekolah saya. Baik komunikasi yang baik terhadap guru saya, komunikasi yang baik terhadap tenaga TU, dan juga kepada peserta didik Bapak Ibu sekalian. Nah, oleh karenanya saya sering melibatkan diri Bapak Ibu sekalian dalam kegiatan-kegiatan. Nah, ini contohnya kan. Nah, ini saya sering melibatkan diri ketika kegiatan P5 gitu kan. Nah, mereka ini bertepuk-tepuk tangan kan. Saya melibatkan ikut bertepuk tangan dan sebagainya. Ini kenapa? Tujuannya apa? Saya ingin bahwa saya sebagai kepala sekolah itu tidak ada jarak yang tembok yang tebal antara saya dengan guru-guru saya. Saya harus bagian daripada mereka. Sehingga demikian guru-guru saya akan melaksanakan suatu tugasnya, suatu tanggung jawabnya itu bukan karena kepala sekolah gitu. Jadi saya menanamkan kesadaran, ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, mereka tetap masuk kelas, disiplin kelas, masuk kelas. Ada kepala sekolah, nggak ada kepala sekolah, mereka tetap melaksanakan pekerjaannya dengan penuh tanggung jawab. Karena apa? Saya sudah membentuk yaitu komunikasi yang baik terhadap guru-guru saya. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya, ini juga Bapak Ibu sekalian kebersamaan yang saya ciptakan terhadap guru-guru saya dalam kegiatan-kegiatan ini, yang semuanya untuk menjalin yaitu tim kerja yang solid dengan komunikasi yang baik. Seperti kegiatan yang seperti ini kan. Nah, ini terlihat lomba-lomba. Nah, ini saya ikut nih. Ini saya ikut gitu kan, karena saya mata pelajaran PPKN. Nah, ini kegiatan lomba-lomba per mata pelajaran, maka saya sebagai kepala sekolah saya ikut. Dan di sini, nah kegiatan waktu itu memperingati hari ulang tahun UPT SMP Negeri 1 Baradatu diadakan lomba-lomba. Nah, saya ikut. Nah, tujuannya apa? Tujuannya yaitu untuk membentuk tim kerja yang solid gitu Bapak Ibu sekalian. Ini kan bukan hanya terhadap guru-guru Bapak Ibu sekalian, terhadap peserta didik juga ini kan.
terhadap peserta didik gitu kan. Nah, ini ada gurunya, ini ada peserta didiknya. Nah, saya memberikan pengarahan seperti ini. Ini tujuannya apa? Yaitu mengadakan komunikasi yang baik dalam rangka untuk membentuk tim kerja yang solid di UPT SMP Negeri 1 Baradatu, Bapak Ibu sekalian. Nah, ini. Nah, selanjutnya yang ketiga, Bapak Ibu sekalian, yaitu strategi 3, meningkatkan kompetensi guru. Nah, meningkatkan kompetensi guru, strategi saya ini strategi yang sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian. Karena apa? Karena guru dalam melaksanakan tugasnya, dia harus memiliki kompetensi. Mereka harus memiliki kemampuan. Saya contohkan seperti ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana seorang guru akan bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran berdiferensiasi di kelas dengan baik yang benar ketika guru itu sendiri tidak mengetahui bagaimana pembelajaran berdiferensiasi. Seorang guru akan melaksanakan yaitu kesepakatan kelas dengan murid, ya, kesepakatan kelas. Jadi wali-wali kelas saya itu Bapak Ibu sekalian ada 25 kelas, saya wajibkan untuk mengadakan kesepakatan kelas dengan siswanya. Bagaimana dia bisa melakukan kesepakatan kelas dengan baik kalau dia sendiri tidak tahu bagaimana cara melakukan, gitu loh ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk mencapai daripada mutu pendidikan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu, maka strategi yang ketiga saya adalah meningkatkan kompetensi guru. Nah, peningkatan kompetensi guru ini Bapak Ibu sekalian, kami laksanakan melalui kegiatan-kegiatan IHT, in-house training, ya. Ada beberapa in-house training yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Ada dilaksanakan melalui komunitas pembelajaran. Nah, komunitas pembelajaran ini dilaksanakan melalui daring maupun luring, gitu kan. Yang melalui luring kami laksanakan di sekolah, pertemuan tatap muka dengan guru-guru yang kami jadwalkan yang tidak mengganggu kegiatan proses pembelajaran di sekolah. Misalnya kami laksanakan, kami jadwalkan pada siang hari, gitu kan, yang komunitas belajar. Nah, dan juga secara luring, karena apa? UPT SMP Negeri 1 Baradatu sudah memiliki yaitu komunitas belajar yang terdaftar di PNM. Jadi sewaktu-waktu kami laksanakan secara terjadwal, setengah bulan sekali kami melaksanakan yaitu secara luring yang sebagian besar kita laksanakan yaitu setelah pada maghrib gitu ya, jam 7, jam setengah 8 itu kami laksanakan sampai jam 9. Nah, yang kesemuanya itu Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk peningkatan yaitu kompetensi guru. Nah, ini ada kegiatan-kegiatan yang kami sajikan dalam bentuk gambar. Ini kegiatan yang dilaksanakan di UPT SMP Negeri 1 Baradatu dalam rangka peningkatan kompetensi yaitu guru Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah guru itu memiliki kompetensi, memiliki kemampuan sebagai bekal untuk melaksanakan tugasnya Bapak Ibu sekalian, baik itu dalam kegiatan pembelajaran KBM, pembelajaran berdiferensiasi misalnya dalam kegiatan proyek penguatan profil Pancasila, dalam melakukan asesmen, penilaian, dalam menggunakan model-model pembelajaran yang disesuaikan dengan materi yang diajarkan. Ketika mereka memiliki kompetensi dan kemampuan itu, insya Allah pelaksanaan kegiatan proses pembelajaran itu akan berjalan dengan baik dan hasilnya akan baik pula. Saya punya prinsip Bapak Ibu sekalian bahwa proses tidak akan mengkhianati hasil. Jadi dari proses yang bagus pasti nanti akan menghasilkan hasil yang baik pula, gitu ya. Jadi pada waktu berproses kita jangan tanyakan hasilnya dulu, tetapi kita perbaiki prosesnya, kita laksanakan dulu proses yang baik, dan pada akhirnya nanti proses yang baik itu akan menghasilkan hasil yang baik pula. Nah, itu Bapak Ibu sekalian strategi saya, yaitu strategi yang ketiga, yaitu meningkatkan kompetensi guru. Sedangkan yang selanjutnya Bapak Ibu sekalian, strategi yang keempat, yaitu melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala.
Supervisi dan evaluasi yang dilakukan secara berkala ini sangat penting sekali Bapak Ibu sekalian dalam memantau dan meningkatkan mutu pendidikan di sekolah. Kepala sekolah perlu melibatkan diri secara aktif dalam proses dengan melakukan pengamatan langsung terhadap kegiatan pembelajaran di kelas dan memberikan umpan balik yang konstruktif kepada guru. Evaluasi juga dapat dilakukan melalui penggunaan indikator kinerja yang jelas dan terukur. Jadi Bapak Ibu sekalian, dalam rangka untuk mengukur sejauh mana keberhasilan daripada pelaksanaan kegiatan pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian, maka saya memiliki strategi yang keempat, yaitu melakukan supervisi dan evaluasi secara berkala. Jadi saya laksanakan evaluasi dan supervisi secara berkala. Saya masuk di dalam kelas-kelas yang saya jadwalkan Bapak Ibu sekalian. Saya melihat langsung kegiatan proses pembelajaran. Saya melihat langsung kegiatan pembelajaran berdiferensiasi yang dilakukan oleh guru saya. Dan saya jadwalkan Bapak Ibu sekalian, saya jadwalkan misalnya satu hari 2-3 guru yang saya supervisi, ya. Terus nanti pada hari apa saya jadwalkan lagi saya supervisi masuk kelas. Yang tujuannya yaitu untuk mengetahui sejauh mana yaitu keberhasilan daripada guru dalam melakukan proses pembelajaran di kelas Bapak Ibu sekalian. Yang kami jadikan kami jadikan sebagai evaluasi, yang kami jadikan sebagai refleksi diri, yang kami jadikan untuk mengetahui kelemahan-kelemahan dan kelebihan-kelebihan dalam kegiatan proses pembelajaran yang dapat kami rekomendasikan untuk melakukan tindak lanjut pada kegiatan-kegiatan pembelajaran berikutnya. Nah, ini dapat kita lihat ini proses pembelajaran yang dilakukan di SMP 1 Baradatu yang dilakukan oleh guru. Nah, ketika itu saya melakukan supervisi Bapak Ibu sekalian. Nah, setelah supervisi gurunya pasti saya panggil Bapak Ibu sekalian. Saya mengadakan semacam tanya jawab itu ya, untuk mengadakan refleksi daripada kegiatan yang supervisi yang sudah saya laksanakan, untuk diberikan kesimpulan dan saya memberikan rekomendasi kepada guru yang saya supervisi, yaitu bahwa untuk kedepannya perbaikan pembelajaran yang harus diperbaiki adalah ini dan kekuatan yang kelebihan yang harus dipertahankan ketika proses pembelajaran ini. Nah, ini kami sampaikan dalam kegiatan wawancara atau diskusi setelah kegiatan pelaksanaan supervisi kelas. Nah, ini Bapak Ibu sekalian yang saya lakukan sama guru saya ketika setelah kegiatan supervisi yang saya laksanakan. Dan selanjutnya Bapak Ibu sekalian, strategi yang kelima yaitu mengembangkan teknologi dalam pembelajaran. Jadi strategi yang kelima yaitu Bapak Ibu sekalian mengembangkan strategi dalam pembelajaran. Kepala sekolah dapat memanfaatkan kemajuan teknologi dalam meningkatkan mutu pendidikan. Pemanfaatan teknologi dapat dilakukan dalam berbagai aspek seperti penggunaan multimedia dalam proses pembelajaran, pengelolaan data siswa secara elektronik, atau pemanfaatan platform e-learning. Dengan menggunakan teknologi, kepala sekolah dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas pembelajaran di sekolah. Jadi Bapak Ibu sekalian, saya menekankan kepada guru-guru UPT SMP Negeri 1 Baradatu, hendaknya dalam kegiatan proses pembelajaran, apalagi melaksanakan proses pembelajaran berdiferensiasi, yang di situ kita harus memperlakukan anak itu sesuai dengan minatnya, sesuai dengan kesiapan belajarnya, sesuai dengan gaya belajarnya. Tentunya membutuhkan yaitu alat-alat media pembelajaran yang dapat menunjang, yang dapat mendukung daripada kegiatan proses pembelajaran itu. Nah, jadi dengan keterbatasan yang ada di SMP Negeri 1 Baradatu, saya sarankan kepada guru saya untuk menggunakan teknologi itu seperti menggunakan LCD, menggunakan TV interaktif yang kami miliki, menggunakan seperti ada sound system, salon dan lain sebagainya. Nah, itu saya sarankan kepada guru-guru di UPT SMP Negeri 1 Baradatu.
Nah, kalau misalnya mau menggunakan alat komputer, itu kami ada lab komputer, sekitar ada 75 komputer yang aktif yang bisa digunakan. Nah, itu semua dalam rangka untuk mendukung daripada kegiatan-kegiatan proses pembelajaran. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, seperti gambar ini para guru yang melaksanakan kegiatan proses pembelajaran yang didukung oleh teknologi, yaitu sarana-sarana media pembelajaran. Ini Bapak Ibu sekalian ya. Gitu. Nah, dan selanjutnya strategi yang keenam yaitu membangun hubungan orang tua dan masyarakat. Membangun hubungan orang tua dan masyarakat. Kita ketahui bahwa pendidikan itu bukan merupakan tanggung jawab daripada sekolah saja. Bahwa pendidikan itu bukan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi pendidikan itu juga tanggung jawab daripada orang tua wali. Orang tua wali. Kita harus membangun komunikasi yang baik terhadap kepada orang tua wali dalam kita melaksanakan yaitu kegiatan aktivitas di satuan pendidikan. Karena pada waktu-waktu tertentu tentunya misalnya ada anak yang melanggar tata tertib disiplin sekolah, tentunya orang tua wali juga harus tahu melalui guru PP dipanggil kan. Seperti SMP Negeri 1 Baradatu ini kami memiliki tata tertib sistem kredit poin Bapak Ibu sekalian ya. Kredit poin sampai 25 orang tua dipanggil yang pertama. Poin yang sampai 50 orang tua dipanggil yang kedua. Poin sampai 3 orang tua dipanggil yang ketiga. Dan kita selanjutnya mengambil suatu keputusan. Selain itu juga kita juga mengadakan kunjungan ke rumah orang tua terhadap anak-anak yang bermasalah gitu. Ketika orang tua dipanggil sampai 2-3 kali ke hadir, maka kita dari pihak sekolah kita mengalai, kita berkunjung ke rumah orang tua wali. Nah, ini strategi saya yang keenam, yaitu membangun hubungan orang tua dan masyarakat. Nah ini seperti kegiatan ini Bapak Ibu sekalian, ya saya mengundang orang tua wali untuk hadir di sekolah kita. Saya melaporkan hasil belajar anak-anak kelas 9 ketika itu yang dikemas dalam kegiatan perpisahan. Jadi ini juga merupakan menjalin hubungan dengan orang tua. Saya melaporkan kegiatan akhir daripada kelas 9. Nah, ini juga saya panggil orang tua siswa dalam rangka untuk mensosialisasikan yaitu kurikulum merdeka. Jadi sebelum kurikulum merdeka itu dilaksanakan di SMP 1 Baradatu, setelah saya sampaikan sosialisasi kepada pendidik dan tenaga kependidikannya di sekolah saya sudah mensosialisasikan kepada peserta didik di sekolah juga sudah, bahwa kita akan menggunakan kurikulum merdeka, dan juga saya harus menyampaikan, mensosialisasikan kepada orang tua. Nah, oleh karenanya orang tuanya kami panggil ke sekolah untuk supaya mereka paham bahwa kurikulum yang dilaksanakan di SMP 1 Baradatu itu adalah kurikulum merdeka. Nah, ini adalah salah satu contoh bentuk daripada menjalin hubungan komunikasi yang baik dengan orang tua siswa. Nah, ini Bapak Ibu sekalian ya. Saya memimpin rapat, saya mengajak ketua komite bersama-sama ketua komite, kami menyampaikan sosialisasi atau menjalin kerjasama dengan orang tua siswa. Nah, yang ketujuh Bapak Ibu sekalian, strategi yang 7 yaitu menyediakan sarana dan prasarana yang memadai. Ya, jadi kepala sekolah harus memastikan bahwa sarana dan prasarana sekolah memadai untuk mendukung kegiatan pembelajaran yang efektif. Hal ini meliputi fasilitas kelas yang memadai, perpustakaan yang lengkap, laboratorium, ruang olahraga, dan fasilitas lain yang diperlukan. Kepala sekolah berperan aktif dalam memperjuangkan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana itu. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, dengan keterbatasan yang ada, saya menyiapkan sarana prasarana di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Ada ruang komputer, Bapak Ibu sekalian, ada 75 komputer yang siap pakai, ada perpustakaan di sekolah, terus ada juga lab IPA Bapak Ibu sekalian, dan ada lapangan basket, lapangan futsal, lapangan voli yang ada di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Yang kesemuanya itu Bapak Ibu sekalian dalam rangka untuk mendukung kegiatan aktivitas pembelajaran, aktivitas
kelas yang kami laksanakan yaitu di Satuan Pendidikan SMP Negeri 1 Baradatu. Memang saya sadari bahwa semuanya masih serba ada keterbatasan, belum mencukupi Bapak Ibu sekalian. Nah, dengan anggaran yang ada melalui dana BOS Bapak Ibu sekalian, dikit demi sedikit saya memenuhi, saya mencukupi yaitu sarana prasarana yang dibutuhkan dalam pelaksanaan khususnya kegiatan proses pembelajaran di UPT SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, strategi yang ke-8, saya melibatkan siswa dalam mengambil keputusan. Jadi dalam mengambil keputusan kebijakan yang ada di SMP Negeri 1 Baradatu, saya tidak saja sasaran saya adalah guru, tidak saja hanya dengan orang tua, tetapi siswa juga saya ajak, siswa juga saya libatkan dalam mengambil suatu keputusan, ya, dalam mengambil keputusan, misalnya melalui pengurus OSIS, gitu kan, melalui pengurus OSIS itu akan ada beberapa program yang dilaksanakan, itu ada 12 program yang dilaksanakan di SMP 1 Baradatu dalam mendukung kegiatan-kegiatan di SMP Negeri 1 Baradatu. Nah, saya sering melibatkan diri dengan wakil kesiswaan dan pembina OSIS-nya dalam mengambil suatu keputusan-keputusan yang terkait dengan kebijakan-kebijakan yang diambil oleh sekolah. Seperti saya mau menerapkan yaitu tata tertib credit point ya di sekolah di SMP Negeri 1 Baradatu. Maka saya panggil dulu pengurus-pengurus kelasnya. Saya panggil dulu, saya sampaikan, saya sosialisasikan kepada pengurus kelas poin-poin tata tertib disiplin siswa di sekolah di SMP 1 Baradatu. Nah, saya minta masukan kepada siswa-siswa itu kira-kira poin-poin mana yang mereka itu terlalu berat gitu loh, misalnya ya. Misalnya tidak memakai dasi. Nah, saya berikan poin misalnya 10. Nah, itu minta masukan saya kira-kira poinnya berapa kalau tidak pakai dasi. Kalau anak yang berkelahi itu berapa poinnya dan sebagainya. Itu saya minta kesepakatan terhadap para siswa. Nah, itu saya panggil perwakilan dari kelas dalam rangka untuk saya ajak musyawarah untuk mengambil keputusan atau kebijakan. Selain itu juga terlihat untuk mengambil kebijakan keputusan melibatkan siswa ini, saya lihat dilakukan oleh wali-wali kelas. Jadi wali-wali kelas itu mengadakan kesepakatan kelas gitu ya, keyakinan kelas yang untuk mengembangkan budaya positif yang hasilnya itu ditempel di depan kelas dan itu akan dipatuhi kesepakatan itu kelas yang bersangkutan. Nah, mereka kan wali kelas dalam mengambil keputusan bersama antara wali kelas dengan para siswa di kelas itu. Nah itu adalah strategi saya yang ke-8, yaitu melibatkan siswa dalam pengambilan keputusan, yaitu melibatkan siswa. Nah, ini ketika saya memimpin rapat ini, perwakilan kelas saya ajak untuk bermusyawarah. Ketika itu saya akan melakukan lomba kebersihan. Jadi di SMP 1 Baradatu itu akan diadakan lomba kebersihan antar kelas, maka ketua kelasnya dan wakil ketua kelas saya undang dalam suatu pertemuan. Di situ saya menyampaikan daripada rencana itu dan saya minta pendapat daripada ketua-ketua kelas tentang apa-apa saja nanti yang akan dinilai, apa-apa saja yang akan disiapkan dan sebagainya, yang itu merupakan nanti keputusan bersama yang tidak akan memberatkan mereka. Nah, ini Bapak Ibu sekalian, jadi saya sejauh itu dalam melakukan strategi di sekolah saya. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, strategi yang ke-9 yaitu membangun budaya yang positif. Bapak Ibu sekalian, membangun budaya yang positif seperti yang saya jelaskan pada awal tadi, yaitu pembiasaan diri. Bapak Ibu sekalian, membangun budaya positif ini tujuannya ini adalah dalam rangka membentuk akhlakul karimah. Karena saya memiliki pandangan bahwa anak yang memiliki akhlakul karimah yang bagus, dia nanti pasti dia akan memiliki prestasi yang baik. Anak yang memiliki akhlakul karimah yang
yang baik, dia cenderung untuk dia nurut sama gurunya, dia cenderung untuk belajar yang sungguh-sungguh, dia cenderung untuk disiplin melaksanakan disiplin sekolah, dia cenderung untuk belajar yang baik. Nah, maka anak yang memiliki akhlakul karimah yang baik ini nanti akan berpengaruh yang signifikan terhadap prestasi hasil belajar siswa. Nah, oleh karenanya strategi saya yang ke-9 ini saya yaitu membangun budaya yang positif, membangun budaya positif di sekolah. Saya adakan sholat duha. Setelah sholat duha saya adakan yaitu kultum yang saya laksanakan secara bergilir dengan guru yang lain, dengan harapan supaya anak-anak ini memiliki akhlakul karimah yang baik. Ada sholat zuhur berjamaah, terus ada bersalaman untuk menghormati gurunya, terus ada